welcome back to Millennial Talk. Hey. Kali ini gue kedatangan tamu spesial nih. Ya mungkin yang satu lagi kalian udah sering lihat mukanya di episode-episode sebelumnya Millennial Talk. Boleh dikenalin dulu namanya siapa dan sekarang kesibukannya apa sih? Halo, nama aku Mili. Aku sekarang kerja di sebuah sekuritas sebagai investment consultant dan ini aku. Halo, nama gue Bob. Gue sekarang kesibukannya sebagai CFO di sebuah digital media company. Nah, sebelum kita mulai ke topik yang serius-serius nih ya, aku mau sedikit main game dulu nih sama kalian nih sebagai kakak adik nih ya, seberapa kompaknya kalian. Boleh. Oke. Langsung aja kalian jawab aja, langsung tunjuk-tunjukkan aja ya. Oke. Ini ada 6 pertanyaan. Dimulai ya. Siapa yang paling boros dan suka jajan? Udah jelas. Siapa yang paling suka traktir? Iya juga sih. Karena boros ini. Gue sering sebut yang itu. Sama ya. Terus siapa yang paling sering diomelin orang tua? Iya juga. Aku deh, aku. Ya. Siapa yang paling sibuk? Paling sibuk. Nggak tahu juga sih. Kayaknya berarti ya Bob ya. Siapa yang paling budian? Udah jelas. Ya. Yang terakhir, siapa yang paling bucin? Dia. Oke. Ini nggak punya hati soalnya, nggak punya perasaan. Sorry pacarnya. Sebenarnya kalian kan kakak beradik nih ya. Tipe kepribadian kalian tuh sama atau beda? Misalnya kayak siapa yang paling introvert atau siapa yang paling extrovert? Atau kalian sama? Beda banget sih. Aku extrovert. Kalau ini, Introvert. tapi introvert tuh bukan arti kayak pendiam gitu ya, tapi lebih kayak lebih suka di rumah gitu loh untuk recharge energinya dia. Jadi gitu kayak. Main game kan lo. Ya. Ya. Gitu aja cukup. Ya. Tapi pernah nggak sih kamu tuh kayak ngerasa burn out saat kamu bekerja dan itu tuh biasanya karena apa? Karena hal apa, Mil? Karena kebetulan kerjaan aku kan ada targetnya gitu kan. Jadi ketika kalau misalkan udah minggu ketiga nih belum achieve target, nah itu paling stresnya di situ sih. Oke, kalau Bob kira-kira tadi kan kamu bilang kamu sebagai CFO di salah satu media. Sebelumnya itu boleh tahu nggak nama medianya apa? Boleh tahu nggak nama idenya apa? Nggak tahu. Creative Fox namanya. Oh, Kalau berarti udah pada tahu sih kayak Creative Fox mah enggak, aku ya. belum tahu. Oh gitu, kakaknya gimana nih? Nah itu tadi, oke, kamu sebagai CFO di media Creative Fox itu. Nah kamu burn out-nya itu biasanya tuh dalam hal apa? Apa ya, paling sama orang-orangnya sih paling biasanya. Karena apa ya, susahnya ternyata bukan di kerjaannya tapi gimana kita handle orang-orang Oh ya, dengan berbagai sifat dengan berbagai sifat, Sifat. apalagi dan mereka banyak juga. Gen Z ya. Jadi Maksudnya kenapa emang Gen Z? Di sini ada beberapa Gen Z loh. Enggak, cuma satu. ya, itu lumayan berwarnanya tuh Iya. beda-beda banget gitu. Iya benar. Ada yang gila banget, ada yang wah macam-macam deh pokoknya. Tapi sifatnya juga bermacam-macam, jadi kayak kita bingung gitu handle-nya. Emang agak unik ya Gen Z Unik ini ya. banget ya. Nah, sedikit mengulik nih, tadi kamu bilang sebagai CFO di Creative Fox. Nah, itu sebelumnya tuh kamu nge-build Creative Fox ini tuh gimana sih dari yang orang-orang belum kenal sampai sekarang udah banyak yang tahu gitu. Bisa diceritain nggak sedikit? Ya sebenarnya gue bersija di Creative Fox mulainya. Nah, CEO gue itu awalnya dia berpikir kayak wah, tontonan zaman sekarang kayaknya udah kurang didik lah ibaratnya gitu. Dan dia sangatlah cinta sama Indonesia ya. Jadi dia bilang masa depan bangsa itu tergantung apa yang dikonsumsi sama anak bangsa gitu. Dan pas itu ya kebetulan konsumsi buat anak muda tuh sinetron yang itulah atau di YouTube juga ada yang kayak prank nggak jelas tapi nggak ada manfaatnya. Jadi kayak kita pikir oh ya udah kita coba aja bikin something yang baru di Indonesia yang menyuarakan semua orang. Nah, Jadi lebih ke voice of tontonan people yang, gitu. Iya, yang hiburan tapi mendidik juga. Iya. Gitu ya. Itu mulai dari tahun berapa ya? Mulainya itu
tahun 2019. Ada titik naik turunnya kan pasti tuh dari Ada. awal sampai sekarang. Nah itu yang paling gak bisa dilupain banget deh gitu. Ada nggak cerita ke situ? Yang naiknya atau turunnya? Mungkin yang naiknya bisa, yang turunnya juga bisa. Yang naiknya sih sebenarnya untungnya walaupun naik turun ya, cuman sebenarnya naik terus sebenarnya. Cuman yang paling berkesan sih emang yang turunnya ya, karena sakit ya. Gimana caranya struggle buat naik lagi gitu kan? Tahu ya, bingung juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kita pikir kayak, wah, udah nyampe sini aja ya, gitu. Nggak pernah nyangka sih sebenarnya. Cuman ketika lagi down-nya itu kayak nafas aja susah gitu kayaknya ya. Jadi ya, cuman cara buat baliknya lagi tuh kayaknya nggak ada yang tahu deh. Mengalir aja gitu. Iya, makanya kata-kata yang selalu kita pegang bertiga itu dari awal, do your best, the rest will follow gitu. Jadi kayak ya udah, cuma kita bikin hal-hal yang lain kalau itu nggak penting, tapi kalau kita ngelakuin yang terbaik ya kayaknya kita nggak mikirin yang lain, tapi fokus kan jadinya. Jadi dia mungkin itu alasannya gitu. Jadi kayak ya semuanya akhirnya berjalan dengan alurnya lah mungkin. Iya. Nah, naik turunnya kamu di media itu, saat kamu nge-build media itu, ada peran kakak ini nggak nih, kakak Mili nih? Mungkin dia mensupport kamu gitu dalam bentuk apa gitu? Ya ada sih perannya. Ya paling awal-awal ya Pesimis. pesimis lah pasti. Satu keluarga tuh pesimis. Baik sih kamu kerja yang pasti-pasti aja lah, suka kayak gitu loh. Ya kan? Karena kayak orang tua aku tuh ngeliat kayak kantoran, sih gitu. yang satu nggak kantoran, kayak emang bisa survive kayak gitu loh. Terus ya jujur nggak munafik, pesimis sih, apalagi orang tua kan, kayak maunya kan yang tertata aja nih, yang jelas-jelas aja gitu. Iya. Namanya itu kayak nyampein usaha orang tua lah. Iya, kayak Iya lu beneran lu kayak apa-apa lu di situ segala macam. iya make sure gitu loh. Duitnya segala macam. Yang sedangkan saat itu juga kayaknya juga gue sendiri juga masih belum tahu sih sebenarnya gimana cara dapetin duit yang benar gitu loh. Tadi supportnya dalam bentuk apa? Kayaknya ada sesuatu yang wah banget nih. Wah, waktu itu dia pengen nangis gitu. Boleh dong diceritain. Dia nangis dong. ya, ada tisu nggak di sini? Apa Sampai yang kalah, dilakukan ngapain? Mili sampai kamu nangis gitu? Disupport apa itu? Kayak Buat yang viral. Oh enggak, aku bantu nge-post gitu lah. Bantu speak up di Instagram. Oh jadi dulu pernah ada sesuatu hal yang viral. Dia tuh terus aku di situ- nggak pernah mau tahu tentang medianya dia gitu loh, nggak pernah mau tahu, nggak pernah nanya-nanya. Tapi ketika dia tidak ada ya di rumah juga sebenarnya nggak ngomong sih, karena kayak ngapain sih bawa ke rumah gitu. ya gitu, Cuman ya ternyata kelihatan juga ternyata. ya terus dia nggak ngomong apa sih, dia ada masalah gitu di media, dia ada kendala lah, terus cukup besar, terus dia nggak ngomong apa-apa. Tapi aku yang found out sendiri, karena itu kan media kan besar, jadi kalau misalnya ada orang ngomong kan ya muncul lah itu blow up di media. Lu jangan nangis lah. Habis itu nah pada saat itu aku nggak ngomong apa-apa ke dia, aku langsung posting di Instagram, aku bantu speak up. Habis itu aku WhatsApp dia, aku kok jadi pengen nangis ya. Ya pokoknya aku bantu kayak menyemangati lah. Ini rating awas aja kalau nggak naik. Ya pokoknya aku bantu menyemangati. Terus dia di WhatsApp juga kayak cool aja gitu. Oh ya thank you ya gitu. Ternyata ada yang nyampein ke aku, jadi nangis lo, terharu gitu. Oh, so sweet. Udah kayak topik. Boleh nih, boleh nih ganti topik nih. Boleh lah, udah aneh banget ini. Kita ada briefing seperti ini ya. Kalian kakak adik, tadi terus kamu tadi bilang milih orang yang lebih boros daripada kamu karena suka jajan gitu kan. Nah tapi siapa yang paling duluan paham tentang pentingnya finansial gitu? Kayak Billy sih. Maksudnya kalau gue kayak cuma tahu harus tabungnya berapa, ya bisa berapa gitu. Kalau Billy itu lebih, Emang kerja di keuangan juga sih sebelumnya, jadi emang udah terbiasa sih. gue sampai sekarang aja masih belum begitu paham soal saham segala macam, reksadana bla bla bla.
dia malah udah kayak Expert. iya dari sebelum terjun ke bidangnya dia udah research duluan gitu. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya, sebagai kakak adik, kalian punya nggak sih atau pernah nggak punya tujuan keuangan bareng? Nabung bareng. Untuk beli kado orang tua ya paling. Oh iya. Tapi patungan kayak mau tahun atau desi tahun Ya beli. berapa nih gitu. Atau kita harus berapa nih? Nah, terus dengan apa pendapatan yang kalian punya sekarang, itu kira-kira kalian tuh banyak nabungnya di instrumen apa sih? Atau mungkin kan POV kalian nih, misalnya milih sebagai pekerja kantoran, terus kamu sebagai pelaku bisnis gitu kan? Itu ada nggak sih perbedaannya gitu? Boleh diceritain nggak masing-masing dari kalian gimana? Sebenarnya gue bukan tipe orang yang suka risk ya, jadi kalau gue main ibaratnya invest di mana, pasti gue nyari yang low risk tuh selalu. Cuman kalau misalnya buat nabung, ya nggak tahu pasti di bank. Oh iya, Kalau aku milih gimana? paling ini sih bank, saham, reksadana, sama mau nyoba emas sih, logam mulia. Itu sih. Oh, zaman itu. Udah Sekarang mulai lagi in lagi loh mas. Udah mulai lagi. Awas aja gitu. Tapi bagus loh, bener investasi emas Tuh. tuh bagus loh. Oke, next question. Kalian pernah nggak kepikiran untuk membangun bisnis bareng? Dan kalaupun ada, wah udah diginin duluan dong. Baru mau nanya, kalaupun ada kira-kira bisnis apa? Nggak ada, Tapi udah nggak nggak usah ada. dijawab. Nggak usah dijawab, nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin. Nggak biasa saja berantem soalnya. Kan lebih parah lagi tuh berarti kan? Iya. Jadi mendingan nggak dari awal ya. Lebih baik mencegah. Oke. Daripada ngobat. Oke, next. Best support yang kalian berikan satu sama lain tuh apa sih? Kayak gimana biasanya? Dalam kondisi apapun lah gitu. Dalam senang, sedih kan pasti kan bisa saling support gitu ya. Biasanya dalam hal apa? Best support. Mm-mm. Paling ke mini ya. Lebih ke kata-katain sih. Ya cuman Adik yang baik. Kalian ada yang tahu tough love gak sih? Ya. Coba Gue ceritain. tuh kayak gitu. iya, maksudnya gue kalau misalnya care sama orang beneran ya, Diomelin. iya gue pasti jadinya yang ngasih tahu ada-adanya gitu, apa adanya lah ibaratnya. Nggak marah-marah sih, cuman mungkin kata-katanya yang lebih kayak Keras gitu loh. nusuk belakang. Ya gitu lah. Ya cuman maksudnya ketika dianya emang lagi sedih banget atau apa segala macam ya, Dia tahu lah momennya kapan Dia yang tahu. aku lagi Tahu stres kapan dia- banget gitu, kayak udah. ya Itu berdua kalian ngapain atau milih punya support lain ke adiknya? Gue mau lanjutkan yang tadi Bob bilang kali ya. Jadi karena tuh gue ngerasa kalau misalkan gue lagi kayak depres atau stres banget, sedih banget lah gitu, gak ada yang bisa bikin gue senyum kan biasa tuh, tapi dia bisa bikin gue ketawa gitu dengan caranya dia gitu sih, menambahkan itu. Terus kalau cara gue ke Bob itu supportnya kayak nyokap sih, bawel, caring, ngingetin ini itu gitu. Warning, jangan ini gitu, awas lo ini, ngancem gitu ya. Iya ya, lebih ke ngancem ya itu ya. Kayak gitulah. Nah, terakhir nih, coba dong kalian satu sama lain kasih nasihat yang paling berkesan. Agusan sebenarnya bisa cintanya, cuman kayak nggak usah dibahas. Iya, Bob. Ya dia harus lebih pintar lagi. Ini temanya tuh keuangan ya, tolong jangan kemana-mana topiknya. Oh iya iya. Bisa pinter. Ngatur keuangan, Iya. ngatur Ngatur cinta, keuangan. ngatur apapun itu kan gitu. Ya. Sama ya. Jangan boros-boros tapi. Terus-terus. Tapi kan gue investasi nggak ada salah kalau gue spend apa yang gue udah invest. Iya investasi kan maksudnya nabung ya. Hasil yang udah didapat bukan berarti langsung dikeluarkan gitu. Oh iya. Kalau pilih gimana ke Bob? Jangan mager. Itu mager banget ya. Semager itu harus lebih rajin lagi. Terus apa ya? Apalagi? Lebih mendekatkan diri ke keluarga sih. Oh sama jangan ngaret. Itu Oh berarti gimana, Pak? adiknya suka ngaret, Bob suka ngaret. Berarti beda jauh ya, terbalik ya sama si kakaknya ya. Dia on time banget orangnya kayaknya. Sama kayak mamanya. Malu juga kan? Iya dong, gimana sih?
Terus aku mau nanya sih, dari point of view kalian juga yang berbeda profesinya mungkin ya, menurut kalian tuh sukses itu tuh seperti apa sih? Aku udah pernah jawab ini sih di podcast. Ya pokoknya kalau sukses menurut aku itu sehat jasmani rohani sama bisa membahagiakan orang tua dan lingkungan sekitar. Gitu. Kalau Bob gimana? Sukses menurut gue yang penting nggak kekurangan lah, bersyukur asal happy. Cukup dan happy. Cukup dan happy. Oke. Amin. Yeay. Amin. Oke, thank you ya Mili sama Bob udah hadir di Millennial Talk. Asik, Semoga sama-sama. semakin sukses. Amin. Terus sehat selalu juga. Amin. Oke, main-main ya kapan-kapan kesini lagi ya. Sukses juga buat kalian. Dadah. Sukses juga untuk Kak Gita katanya. Oh ya, amin, amin, Sama amin. teman-teman. Dadah. Buat yang belum punya aplikasi Alfa, segera download dan dapatkan kesempatan menangkan saldo RTN gratis. Klik linknya di description video ya.